Perkenalkan, nama saya John Valentino Nababan, NPM 2217051087 dari kelas D. Pada video kali ini, saya membuat penjelasan tentang Finite State Automata atau disingkat dengan FSA sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian kedua dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Finite State Automata. Finite State Automata atau FSA merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. FSA juga memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Secara formal, FSA dinyatakan dengan 5 tupel. Ada key, ada sigma, ada transisi, ada S, dan F. Key merupakan himpunan state atau kedudukan. Sigma, abjad, himpunan simbol input atau masukan. Transisi merupakan fungsi transisi. S sama dengan state awal atau kedudukan awal. F merupakan himpunan state akhir. F merupakan himpunan bagian dari key. Lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Lingkaran yang dimaksud adalah ini. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Ada even atau genap, ada odd atau ganjil. Busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan state. Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Ini. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Ditandai dengan dua lingkaran atau lingkaran ganda. FSA dibagi dua. Yang pertama ada DFA atau biasa disebut dengan Deterministic Finite Automata. Ini merupakan automata berhingga yang pasti, tetap atau tertentu. Yang kedua ada NFA atau disebut dengan Non-Deterministic Finite Automata. Ini merupakan automata berhingga yang tidak pasti. Perbedaan dari DFA dan NFA. Kalau DFA, setiap pasangan state masukkan selalu tepat ada satu state berikutnya. Untuk penulisan fungsi transisi dari DFA adalah seperti berikut. Yang kedua ada NFA. Untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar atau transisi masukan yang sama. Fungsi transisinya dituliskan seperti ini. Di sini saya memberikan contoh DFA. Key dari DFA ini adalah Q0, Q1, Q2, dan Q3. Itu ditandai dengan ini Q0, Q1, Q2, Q3. Label yang ada dalam lingkaran. Yang kedua ada sigma, ABC. Itu merupakan inputan. Ini A, ini B, ini C. Untuk S atau start ada Q0 ditandai dengan panah ini. Yang kedua ada F atau state akhir, Q0 juga ditandai dengan lingkaran ganda atau dua lingkaran. Untuk fungsi transisinya Q0 inputan A menuju ke Q1, Q0A Q1. Selanjutnya Q0 inputan B menuju ke Q2. Selanjutnya adalah Q0 inputan C menuju ke 3. Q1 inputan A menuju Q1. Q1 inputan B menuju Q3. Q1 inputan C menuju ke Q3 juga. Ini benar. Selanjutnya Q2 inputan A menuju Q3. Q2 inputan B menuju Q2 itu.
Q2 inputan C menuju Q3. Sama juga untuk Q3 inputan A menuju Q0, Q3 inputan B menuju Q0, dan Q3 inputan C menuju Q3 itu sendiri. Seperti itu adalah cara untuk menentukan fungsi transisi dari DFA. Sama juga untuk NFA nanti. Ini adalah contoh NFA. Q yang dalam lingkaran atau disebut labelnya itu merupakan Q. Ada Q0 dan Q1. Sigma inputan ada A dan B. S sebagai start ada Q0 dan F sebagai state akhir ada Q1. Di sini sangat jelas kalau ini merupakan NFA karena ada dua inputan yang sama. Ada A ke Q1 dan A ke Q0. Sementara DFA hanya tepat satu inputan. Untuk fungsi transisinya, Q0 input A menuju Q0 dan menuju Q1 ini. Selanjutnya ada Q0 input B menuju Q1, Q1 input A menuju Q1, Q1 input B menuju Q1. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya sebagai prasyarat mengikuti ujian kedua. Terima kasih.